Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran, Universitas Padjadjaran. Saya Siti Yun Rahayu Fitri, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang konsep umum pariwisata. Pariwisata saat ini sudah menjadi bagian dari industri dan menjadi sumber penghasilan utama di masyarakat. Maka industri pariwisata ini menjadi salah satu sektor ekonomi yang harus terus dikembangkan. Unsur kesehatan menjadi poin penting dalam pelayanan industri pariwisata yang baik. Sebelum jauh kita membahas aspek kesehatan dalam pariwisata pada mata kuliah ini, kita perlu mengetahui tentang konsep umum pariwisata terlebih dahulu. Maka pada pertemuan pertama ini, saya akan membahas topik tentang konsep umum pariwisata, yang meliputi definisi istilah, lalu pariwisata sebagai ilmu, unsur pariwisata, dan terakhir karakteristik wisata. Baik saudara-saudara sekalian, untuk definisi istilah dalam bidang pariwisata, saya akan menjelaskannya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau disingkat sebagai Permen Parekraf nomor 9 tahun 2021. Tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Nah, kita mulai dari istilah wisata. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Berbeda dengan pariwisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Selanjutnya, wisatawan. Pasti saudara-saudara sudah tahu ya, istilah wisatawan ini artinya adalah orang yang melakukan wisata. Lalu beda lagi dengan istilah kepariwisataan. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata, bersifat multidimensi dan multidisiplin, yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Selanjutnya istilah daya tarik wisata, memiliki arti segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Kemudian ada pula istilah pariwisata berkelanjutan. Ini artinya adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat setempat, serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya. Baik. Setelah kita mengetahui istilah-istilah dalam bidang pariwisata, kita dapat memahami bahwa pariwisata merupakan sebuah industri. Dengan kondisi ini, kemudian pariwisata terus mendorong sebagian orang untuk mempelajari dan menjadikan pariwisata sebagai ilmu untuk dipelajari, dan memang dengan dikaji secara mendalam, pariwisata sesungguhnya memang bisa menjadi ilmu. Pengakuan secara formal terhadap pariwisata sebagai ilmu mandiri di Indonesia merupakan hasil perjuangan dalam waktu yang cukup panjang. Wacana tentang keilmuan pariwisata di Indonesia dilontarkan pertama kali pada awal tahun 1980-an hingga pada tahun 2006, ditegaskan oleh kerjasama dua lembaga yaitu Departemen Kebudayaan dan Pariwisata saat itu, kalau sekarang disebut Kemenparekraf, dengan Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Hildikdipari, yang melahirkan deklarasi pariwisata sebagai ilmu, yang berisi poin pokok diantaranya. Pertama adalah pariwisata adalah cabang ilmu yang mandiri, yang sejajar dengan ilmu-ilmu lain. Dan kedua, program S1, S2, dan S3 ilmu pariwisata di berbagai lembaga pendidikan tinggi sudah layak diberi izin oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sebagaimana umumnya kriteria sebuah ilmu, begitu pula ilmu pariwisata harus memenuhi syarat dasar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Terkait ontologi yang memiliki makna sebagai objek atau focus of interest yang dikaji, ilmu pariwisata memiliki objek formal atau focus of interest-nya adalah
pergerakan wisatawan, lalu aktivitas masyarakat yang memfasilitasi pergerakan wisatawan dan implikasi atau akibat-akibat pergerakan wisatawan, serta aktivitas masyarakat yang memfasilitasinya terhadap kehidupan masyarakat secara luas. Maka cabang-cabang disiplin pariwisata paling tidak dapat diidentifikasi menjadi 3 aspek, yaitu pengembangan jasa wisata, organisasi perjalanan, dan kebijakan pembangunan pariwisata. Selanjutnya, kita perlu mengetahui bahwa wisata memiliki beberapa unsur di dalamnya. Unsur-unsur tersebut diantaranya adalah bahwa pariwisata itu merupakan kegiatan perjalanan, kemudian dilakukan secara sukarela, bersifat sementara, dan perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Wisata itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah bersifat sementara, jadi berlangsung dalam jangka waktu yang pendek. Pelaku wisata akan kembali ke tempat asalnya. Yang kedua adalah melibatkan komponen-komponen wisata, misalnya sarana transportasi, akomodasi, restoran, objek wisata, toko cenderamata, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bahwa wisata umumnya dilakukan dengan mengunjungi objek wisata dan atraksi wisata. Lalu yang keempat adalah memiliki tujuan tertentu. Tujuan ini intinya adalah untuk mendapatkan kesenangan. Dan karakteristik wisata yang terakhir adalah tidak untuk mencari nafkah di tujuan. Bahkan keberadaannya dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat atau daerah yang dikunjungi. Untuk menyelenggarakan wisata dan pariwisata yang baik dan menarik wisatawan, maka ada beberapa fasilitas pendukung wisata yang harus dipenuhi di tempat tujuan wisata. Fasilitas tersebut antara lain adalah akomodasi, seperti hotel, motel, cottage, apartemen, dan yang sejenisnya. Lalu yang kedua, fasilitas makan dan minum, seperti restoran, coffee shop, snack bar, dan lain-lain. Berikutnya adalah fasilitas sanitasi atau kebersihan diri dan lingkungan. Kemudian fasilitas terkait aksesibilitas, misalnya jalan untuk akses wilayah tempat wisata, pintu masuk atau gerbang utama, dan tempat parkir. Lalu fasilitas aktif, yaitu fasilitas yang dijadikan sebagai salah satu penunjang kegiatan wisata yang dapat dilakukan oleh wisatawan. Dan terakhir adalah fasilitas lain seperti kantor administrasi, pos keamanan, atau pos penjagaan, dan lain-lain yang sejenisnya. Demikian paparan tentang konsep umum pariwisata. Sampai bertemu lagi pada program pembelajaran di program studi keperawatan Kampus Pangandaran, Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.